Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini perkenalkan saya Ibnu Sabil Farera dari Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit yang ringkas tentang penyakit salah satu tanaman perkebunan, yaitu tanaman tembakau. Baik, untuk yang pertama ya di sini sudah ada sampel dari tanamannya sendiri. Jadi di sini penyakit tanaman tersebut, tanaman tembakau ini terserang oleh layu fusarium, dan layu fusarium ini disebabkan oleh jamur bernama Fusarium nicotiani. Ya, seperti ini. Jadi terdapat muncul beberapa gejala yang awalnya itu nanti gejalanya pertama si daun tembakau, salah satu atau beberapa daun tembakau itu akan menguning. Awalnya akan menguning, dan lama-kelamaan dari kuning tersebut akan mengering dan mati. Seperti itu. Jadi untuk penularannya sendiri dari jamur Fusarium tersebut berbagai macam, bisa dari bekas penggunaan alat pertanian yang tidak dibersihkan lalu digunakan untuk satu lahan ke lahan yang lain, akhirnya dari jamur tersebut bisa berkembang dengan sangat baik seperti itu. Lalu kedua, jamur ini juga bisa berkembang melewati air, melewati udara ataupun debu yang terbawa oleh angin. Lalu berikutnya ada penularan atau patogenesis dari si jamur, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Seperti yang saya bilang tadi, si jamur itu menyerang dari akar. Jadi pasti menyerang dari akar kalau jamur itu. Jadi dia akan masuk ke dalam jaringan akar. Ini kita bisa coba jaringan akar dari si tembakau, dan dia akan masuk ke dalam celah-celah dari serangan sisa nematoda. Akhirnya masuk dan melalui pembuluh kayu yang ada di sekitar sini. Lalu dari si tanaman sendiri akan mengeluarkan senyawa tilosa yang bisa menekan dari pertumbuhan si jamur. Akibatnya transportasi unsur hara dari tanaman akan terhambat. Makanya tanamannya bisa sampai kerdil seperti ini. Biasanya dalam kasus lain pucuk-pucuk seperti ini itu masih bagus ini ya. Tapi kalau untuk pucuk-pucuk yang lain yang itu kategori serangannya lumayan parah, dia akan berubah bentuk dan benar-benar itu stuck di situ. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan jamur ini bisa menyerang ya lumayan banyak. Pertama ada suhu. Jamur ini sangat suka di tanah yang suhunya sekitar 28 derajat Celcius, dan juga jamur ini bisa tinggal di tanah yang teksturnya berlumpur, lempung berpasir gitu. Lalu untuk inangnya sendiri, dari beberapa jenis yang lain, Fusarium yang lain itu menyerang di kelapa, di ketela akar, di ketela akar, dan juga di kapas, tanaman kapas. Lalu untuk pengendaliannya sendiri bisa menggunakan rotasi tanam, lalu membersihkan alat pertanian setelah digunakan supaya tidak menulari saat digunakan untuk yang lahan yang lain, dan juga bisa sanitasi lahan ataupun membongkar tanaman yang sudah teridentifikasi sakit, dan juga bisa menggunakan varietas yang tahan oleh serangan jamur tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.